jika mengalami kebingungan di persimpangan jalan, ikut suatu ajaran guru, ikut suatu kajian masyayikh, ikut ajaran seorang habib, kiai, ustadz, mursyid, bingung karena melihat ada yang aneh-aneh pada diri orang itu atau di jamaahnya, gak usah tanya ke macam-macam, tanya yang paling dalam, tanya yang di sini. Dan dikirimin video sama orang, gak ada tuh Nur Muhammad, gak ada. Ya sudah, kalau nggak ada, kalau nggak ada menurut dia, bukan berarti nggak ada yang sebenarnya. Karena dia memahami nur itu cahaya ini, bukan ini nur fisik, bukan nur itu. Bapak Ibu ada suka ngaji, suka mendengarkan pengajian, suka, berarti ada nur di hatinya, bukan nur ini. Nur itu sesuatu yang menerangkan jalan kepada Allah. Nur ala nur, nur yang bukan nur ini nur fisik. Mau senang, susah, imannya nggak hilang. Kenapa? Imannya sudah di dalam. Sholatnya banyak, sholatnya dikit, imannya sama. Karena iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Yang bertambah cabangnya, yang berkurang cabangnya. Jadi jika ada ungkapan iman naik turun, itu cabang-cabang iman. Ya, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan, jika iman sudah masuk ke dalam diri, dia tidak bertambah, tidak berkurang. Kalau dia bertambah bid'ah, kalau berkurang zindik. Kita perbarui imannya, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kalau ruh dia tidak pernah kotor. Ruh itu hanya terhijab, terhalang. Yang kotor itu qalbu, kotorannya disebut penyakit. Kemudian jiwa, nafs. Maka Allah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah bersumpah dengan jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha, surat Asy-Syams. Dan Allah bersumpah demi jiwa. Dalam ilmu akidah tidak diperkenankan bersumpah kecuali dengan Allah. Tapi Allah sendiri boleh bersumpah dengan selain dirinya, karena tiadalah selain dirinya kecuali hanya pancaran dan pantulan nama dan sifatnya. Maka demi jiwa yang ada zuhur tajalli Allah, nama Allah, sifat Allah padanya, itu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam tafsirnya. Jadi ketika Allah bersumpah, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang mana Allah bertajalli, berzahir dengan nama dan sifatnya pada si jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya allazina amanu taqu rabbakum, ya wahai orang beriman, takut kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari mana? Min nafsin wahidah, jiwa yang pertama. Kalau ahli hadis menganggap jiwa pertama itu Nabi Adam. Tapi kalau orang belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat, jiwa pertama itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nafs al-wahidah, jiwa pertama itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dikirimin video sama orang, nggak ada tuh Nur Muhammad, nggak ada. Ya sudah, kalau nggak ada, kalau nggak ada menurut dia, bukan berarti nggak ada yang sebenarnya. Karena dia memahami nur itu cahaya ini, bukan ini nur fisik, bukan nur itu. Bapak Ibu ada suka ngaji, suka mendengarkan pengajian, suka, berarti ada nur di hatinya, bukan nur ini. Nur itu sesuatu yang menerangkan jalan kepada Allah.
berarti dia bukan nur sifatnya fisik. Jadi kalau kita bahas nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nur fisik. Nur ala nur. Nur yang bukan nur ini nur fisik. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa, wa ma sawaha, dan demi apa yang Allah telah sempurnakan padanya jiwa. Kapan jiwa sempurna? Apa yang membuat jiwa kita lebih sempurna dari malaikat sehingga Allah perintahkan malaikat sujud kepada kakek kita Nabi Adam? Perhatiin Bapak Ibu, lebih mulia Nabi Adam apa Nabi Muhammad SAW? Mana yang lebih mulia? Nabi. Jika para malaikat disuruh sujud ke Nabi Adam, kira-kira ke Nabi Muhammad disuruh ngapain? Bukan hanya malaikat, seluruh alam semesta akan disuruh sujud kepada nur beliau. Dan sepakat ahli tafsir, bahkan murid dari Imam Salafi bernama Ibnu Taimiyah, murid dia namanya Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim dia mengatakan itu malaikat sujud kepada Adam karena melihat ada nur Nabi Muhammad SAW padanya. Jadi saya heran nih kok orang ngaku-ngaku ikut ajaran salafus soleh tapi nggak baca tafsir Imam Salafi. Dan Ibnu Katsir ini termasuk bermanhaj salaf. Asbab ada nur itu pada dirinya, malaikat sujud. Kira-kira ama yang punya nur itu kita ngapain kan? Itulah asbabnya kenapa Sayyidina Abu Bakar tidak berani menatap Sayyidina Muhammad SAW. Nggak, apalagi jalan-jalan di muka depannya nggak berani. Itu asbabnya Sayyidina Utsman malu jika jumpa Nabi. Sayyidina Umar minta maaf terus kalau jumpa. Sayyidina Ali lah satu-satunya orang yang berani berdialog tiktokan nama Nabi Muhammad SAW, karena beliau mengatakan aku sumber ilmu, Ali lah pintunya. Kalau pintunya nggak bisa diajak ngobrol, gimana ceritanya? Ya. Wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa yang mana Allah simpan rahasia nama, rahasia sifat pada dirinya, lalu jiwa itu sawaha, disempurnakan dengan ditiupkan ruh jiwa kepada tubuh. Jadi sawaha bahasa Arabnya taswiyah. Taswiyah itu Allah ratakan, Allah sempurnakan dari ruh kita, jiwa kita yang pertama, kemudian masuk ke tubuh ini, tapi bukan menempati, dia tidak di luar, dia tidak di dalam, dia rahasia Allah semata-mata. Itu namanya jiwa rohani. Jiwa rohani yang kita sebut ruh. Yang kita sebut apa? Ruh. Maka Allah mengatakan, falamma sawaituhu nafakhtu fihi min ruhi, tatkala aku telah sempurnakan tubuhnya manusia insan dari tanah, dari unsur api, air, udara, aku hembuskan ke dalamnya rohku, bukan zatku. Berarti kan bukan zatku tapi rohku. Rohku artinya hembusan aku, bukan zat aku. Yang mengartikan zat aku, dia sedang membayangkan zat pindah ke tubuh. Itu ajaran menyimpang. Kalau nggak mau disebut sesat, disebut menyimpang. Kata orang, janganlah ngaji-ngaji tasawuf nanti sesat. Ya kalau nggak punya mursyid ya sesat. Nggak punya silsilah sanad ya sesat. Tapi kalau bersanad, bermursyid, berguru, insya Allah tidak sesat. Ini jaminan dari Imam Abu Yazid, man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaitan. Orang tidak punya syekh mursyid, maka mursyidnya syaitan.
Nauzubillah summa nauzubillah. Kebanyakan yang komentar gak punya mursyid. Jadi yang komentar itu setan itu. Nauzubillah summa bukan dia yang komentar, cuma lidahnya dipinjam syaitan. Jika tubuh ini dari alam bawah, tanah, air, tutup Pak, ini Pak, tutup, biarin anak-anak kita main, jangan usah dibiarin, tutup begitu. Bahasa Arabnya disebut al-alam as-sufla, alam rendah. Tubuh ini dari tanah, air, udara, api, itu disebut alam rendah. Alam apa? Sedangkan ruh itu disebut dari alam tinggi, al-ulya. Maka ketika digabung itu namanya taswiyah. Apa sebutannya? Taswiyah. Ketika ruh itu dihembus namanya nafkhiyah. Ketika tubuh dicipta namanya khalqiyah. Jika kemudian digabung itu namanya insan. Kita ini hasilnya. Makanya yang bikin anak bukan bapak ibu. Bapak ibu cuma melakukan hubungan kasih sayang. Yang menciptakan anak itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang punya anak pernah melukis muka anaknya? Enggak ya? Yang maha melukis wajah, mendesain wajah Allah. Gak bisa request kelamin anaknya? Gak bisa. Suka-suka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, mohon maaf Bu ya, jangan terlalu bangga bisa hamil. Ya, ini anakku ya. Tapi yang bekerja di situ bukan ibu-ibu. Tahu-tahu udah jadi 3 bulan, tahu-tahu udah 6 bulan gitu. Ibu pernah request ya Bu? Nah, jangan tendang-tendang, ditendang aja terus, benar nggak? Ya begitulah. Karena ibu-ibu sendiri tidak menguasai jabang bayi dalam perutnya. Yang menguasainya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pernah hidup 9 bulan di air Pak. Betul ya? Mati nggak? Nggak mati ya? Jadi bapak ini kalau diceburin ke air, tahu cara napasnya nggak mati Pak. Insya Allah. Wa nafsi wa ma sawaha. Ayat berikutnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengajari jiwa. Alhama, ilham artinya Allah mengajari jiwa. Maka al-muallim al-hakiki adalah Allah SWT. Guru hakikat sebenarnya Allah Subhanahu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur dan taqwa ini wahai jiwa namanya buruk, ini namanya jelek. Jadi mohon maaf, ini berdebatlah antara ahlus sunnah dengan mu'tazilah. Tapi perdebatannya nggak selesai. Kata orang Mu'tazilah, akal sanggup menentukan baik buruk. Kata Ahlus Sunnah, yang baik itu yang disebut syariat baik, yang buruk itu yang disebut syariat buruk. Tapi ini perdebatannya nggak selesai. Mu'tazilah punya dalil, ini ayatnya. Ahlus Sunnah punya dalil tentang syariat. Akhirnya yang melerai perdebatan ini sufi. Ada Mu'tazilah namanya Ibnu Masarrah. Siapa namanya? Orang Eropa, Spanyol. Dia diusir dari kampungnya karena dia berakidah Mu'tazilah yang tadi, yang bilang akal sanggup menentukan baik buruk. Dia berhaji waktu di Mekah, jumpa cucu daripada Imam At-Tustari, namanya Abdullah Al-Hafidh At-Tustari, mengajarkan kepadanya, nggak begitu debatnya. Dua-dua kalian Ahlus Sunnah dan Mu'tazilah ini ada benernya, ada kurang pasnya.
Maka beliau sampaikan hadis ketiga, istafti qalbak. Bukankah Rasulullah pernah memberikan panduan, minta fatwalah kepada qalbumu. Itu kepada siapa? Kepada jiwa yang sudah diajar Allah sedari awal, ini baik, ini buruk. Jadi Bapak Ibu, jika mengalami kebingungan di persimpangan jalan, ikut suatu ajaran guru, ikut suatu kajian masyayikh, ikut ajaran seorang habib, kiai, ustadz, mursyid, bingung karena melihat ada yang aneh-aneh pada diri orang itu atau di jamaahnya, gak usah tanya ke macam-macam, tanya yang paling dalam, tanya yang di sini, tanya jiwa yang pernah diajari oleh Allah langsung. Oleh karenanya Imam Najmuddin Kubra, salah satu imam fi sunnah, kata Imam Zahabi, mengatakan apa? Sebenarnya setiap kita boleh mengakses ilmu laduni, ilmu Allah langsung. Bagaimana caranya? Kembalilah ke dalam diri, dirinya nanti akan ingat, sadar dia pernah diajari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu laduni itu sebenarnya, kata beliau, ilmu azali. Allah itu sifatnya azali, sekali mengajar selama-lamanya mengajar, sekali memberitahu selama-lamanya memberitahu. Maksudnya apa? Allah tidak pernah berubah-ubah, yang berubah kita. Setiap detik, di setiap saat Allah sedang mengajari ruh, cuma ruh kita tidak sadar. Maka bertanya ke diri paling dalam. Kalau tidak tahu caranya, Nabi mengatakan sholatlah 2 rakaat, bagus-baguskan wudhu, sholat 2 rakaat, berdoa, namanya sholat istikharah. Istikharah dulu pas mau nikah dong ya, mau nikah istikharah itu bid'ah. Istikharah itu di setiap urusan, setiap kepikiran istikharah. Kata Nabi, idza hamma ahadukum, kalau kamu mulai berpikir berat tentang sesuatu, maka falyusbighil wudu, baguskan wudu, falyusalli rak'atain, salat 2 rakaat, doa, minta pertanyaan kepada Allah. Ya Allah, jika ini baik menurut Engkau, bukan menurut kita, maka dekatkan dia, dekatkan aku kepadanya. Jika dia buruk menurut Engkau, jauhkan dia, jauhkan aku. Itu bukan hanya urusan jodoh, urusan pekerjaan. Mohon maaf nih Pak Asisten, sebelum menerima jabatan istikharah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata Imam At-Tustari Al-Hafidh ini, lebih kurang ajarannya seperti ini. Untuk masalah hukum syariat, baik buruk sesuai dengan wahyu Allah. Tapi di luar bab syariat, baik buruk, dirimu terdalam yang tahu. Dirimu yang terdalam, diri yang sebenar, dirilah yang tahu. Ya, bisa jadi baik menurut kawan kita, tidak baik menurut kita. Bapak Ibu, kita ini bekerja atau eksis hidup, punya kerjaan, punya status, itu karena ingin eksis terlihat oleh makhluk, ingin menyenangkan orang sekitar, atau supaya keren terlihat orang, atau ingin cari bahagia. Banyak orang merusak dirinya karena ingin terlihat indah depan orang. Maka saya sampaikan kepada yang melakukan operasi ini, operasi itu, kembalilah ke dirimu yang sebenarnya. Yang tahu enak gak enak itu kan badan kita. Terlihat cantik oleh orang, tapi badan kita sakit-sakitan, kecanduan obat penghilang rasa sakit. Untuk apa? Oleh karenanya, hidup karena ingin mencari perhatian makhluk, itu hidup paling sengsara.
Jadi kalau ditanya man asqan nas, siapakah orang yang paling sengsara? Jawabannya orang yang cari perhatian makhluk. Oleh karenanya juga Bapak Ibu, jangan bentar-bentar pasang status. Ya. WA ada, Facebook ada, Instagram ada, apalagi TikTok ada. Jadi sehari per jam harus ganti status 4 kali.